Halo kawan semua, kembali berjumpa di vlog Rahman Sugidianto. Kali ini gue sedang ada di kawasan Gelora Bung Karno, tepatnya di samping FX Senayan. Nah kali ini gue mau nyobain bis listrik. Jadi gue dari arah GBK ini mau ke Monas. Jadi seperti apa sih cara naik bis listrik? Nah bis listrik sebenarnya bisnya sama aja sih sebenarnya, cuman bahan bakarnya aja berbeda ya. Dia menggunakan listrik. Nah cuman dia ini bis listrik ini kebanyakan adalah bis yang digunakan untuk non BRT. Jadi gimana sih caranya untuk naik bis non BRT? Ya simak selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Langsung aja nih kita menuju halte ataupun bus stop yang berada di Gelora Bung Karno atau kawasan Gelora Bung Karno, Jalan Jenderal Sudirman. Kita bisa lihat ya, ini ada beberapa halte. Nah ini adalah halte Gelora Bung Karno 1. Nah kita bisa lihat peta-petanya ataupun informasinya bahwa di situ tidak ada bis yang akan mengantarkan gua ke tujuan, yaitu 1P. Jadi di situ kan ada 3 ya, kita cari lagi. Dan sebenarnya di sini tuh komplit banget ya. Di sini ada halte BRT dan halte non BRT ya. Kalau untuk halte BRT sebenarnya gue bisa aja naik halte non BRT ya. Halte busway koridor 1 itu bisnya banyak. Tapi kita harus lewatin tangga gitu, jalannya agak jauh. Tapi memang bisnya cukup sering ya frekuensinya dibanding dengan bis non BRT ini 1P yang harus menunggunya agak lebih lama headway-nya seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa, ini kan pengalaman ya. Kalau kalian sendiri lebih enak mana, nunggu kalau dengan rute yang sama lebih pilih bus non BRT atau bus BRT? Kalau bus BRT enaknya kalau kita transit gitu enak, gak usah bayar lagi sih, seperti itu. Nah jadi ini halte Gelora Bung Karno 2, ada 1K, 1N, 1P, ada GR1, B13, B15, BW4, BW7. Ya jadi di kawasan GBK ini untuk halte non BRT ini ada beberapa ya, lebih dari 1, ada 3. Tadi gue udah ke 1, nah 1 itu nggak ada bisnya, kemudian bisnya itu kalau nggak salah 1P ya. Nah jadi pas gue di 2 ini memang lokasinya persis di seberang halte Gelora Bung Karno yang baru direvitalisasi dan ada. Jadi kita nunggu di sini nih. Seperti itu, guys. Iya, dan sebelum naik jangan lupa ya siapkan kartu uang elektronik. Nah, sebenarnya agak cukup lama nih gua nunggunya nih karena gua agak telat sih. Nah, ini kalau bis non BRT ini bis listrik juga nih kan. Tapi ini jurusan 6D ya. Ke stasiun Karet atau stasiun Tebet gitu. Nah ini juga ada tetapi 1N Tanah Abang, jadi lewat. Nah di belakangnya baru ini 1P. Dan jangan lupa ya kita tap in guys, tap in dan juga tap out nantinya ya. Dan bis yang gua tumpangi ini cukup sepi ya guys, karena udah bukan rush hour lagi ataupun peak hour lagi. Jadi gue pilih bagian favorit itu gua duduk di belakang guys, karena gue bisa melihat pemandangan seperti itu. Ya teman-teman, sekarang gue udah ada di dalam bis Transjakarta dan ini dioperatori oleh Maesari dan ini enak banget bisnya, menggunakan tenaga listrik dan dia tuh istilahnya getarannya itu lebih halus lah seperti itu. Nah kita sekarang menuju perjalanan ke daerah Bank Indonesia seperti itu atau Monas. Kita udah melewati Bundaran Semanggi. Nah jadi bis non BRT bis listrik ini berhenti ya di setiap halte ya, halte di pinggir jalan. Apalagi kita lihat di non BRT ini di Jalan Jenderal Sudirman ini infrastrukturnya sudah komplit seperti itu. Apalagi pedestriannya cukup baik ya, ditambah dengan guiding block. Nah ini adalah kawasan karet. Nah kita juga bisa melihat nih bagaimana perkembangan ataupun progres revitalisasi halte Transjakarta terbaru. Nah ini adalah halte Transjakarta Duku Atas ya, ini sudah mulai jadi ya. Ini akan menghubungkan halte Transjakarta Duku Atas dengan halte Transjakarta Duku Atas 1 ya, Duku Atas 2 ya. Lalu juga akan menghubungkan mungkin ke LRT seperti LRT Jabodebek Duku Atas. Dan kita juga bisa melihat ya pemandangan patung Jenderal Sudirman ya, seperti itu. Dan kita tadi berbalapan dengan
dengan bis BRT ya. Memang kalau kita naik bis non BRT ini kita kena macet guys, seperti itu. Dan kita bisa lihat ya ada stasiun Sudirman. Dan enaknya sih emang kalau bis BRT itu kita nggak kena macet. Dan ini kita udah sampai nih di Tosari guys, halte busway Tosari yang Transjakarta Tosari yang kembar dengan halte Transjakarta Bundaran HI yang mirip seperti kapal pinisi seperti itu. Dan ini memang kedepannya akan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas seperti adanya food court atau musola dan toilet seperti itu. Kalau kalian gimana nih guys, menurut kalian desain halte ini sendiri? Ya mudah-mudahan, karena memang cukup padat ya, untuk penumpang di jalur ini ya. Karena jalur ini merupakan jalur yang pertama kali berdiri, jalur yang pertama kali dibangun oleh Gubernur DKI saat itu Pak Sutioso sebagai pilot project. Hingga sekarang nih tahun 2022, 13 koridor utama dan puluhan koridor pendukung lainnya nih. Termasuk ini nih, bis non BRT ini. Bis non BRT apalagi listrik lagi ya. Kita berharap sih mudah-mudahan nanti Transjakarta menggunakan bus listrik gitu. Jadi ya dimulai dari transportasi umum dulu, nanti ke depan akan diikuti oleh kendaraan pribadi. Nah ini kita bisa lihat nih anjungan untuk foto ya, seperti itu di halte busway Bundaran HI. Kita bisa melihat bagaimana arsitekturnya ya, dengan lapisan metal sebagai fasadnya ya, ada dan berongga-rongga seperti itu, dan dilengkapi dengan sliding door otomatis. Dan memang kalau di Bundaran HI kan memang banyak yang petugasnya ya, jadi cukup terawat sih. Sebenarnya halte Transjakarta itu semua hampir rata-rata sliding door. Pada awal-awal tuh dulu sliding door, cuman memang ya karena mungkin perawatan ya, akhirnya dibiarkan aja terbuka seperti itu. Dan halte Transjakarta Bundaran HI ini juga akan tersambung dengan halte MRT. Sebenarnya sudah tersambung tapi diperbaiki lagi. Dan ini adalah pembangunan stasiun MRT MH Tamrin yang juga terkoneksi, yang sedang dibangun juga dengan halte bus Transjakarta Sarinah. Tapi nampaknya halte Transjakarta Sarinah berubah nama nih menjadi halte Transjakarta Tamrin ya. Sementara diketahui stasiun MRT HI dan Tamrin sampai Monas itu sudah tersambung guys, seperti itu, alias tunnel boring machine-nya sudah menembus tanah di antara fase tersebut. Ya kita bisa lihat ya, tinggal sedikit lagi dan ini akan terkoneksi ke gedung Sarinah ya, seperti itu. Dan tujuan kita udah mau sampai. Dan jangan lupa ya untuk tap out, atau mungkin kalian bisa juga nih mengikuti cara-cara Jack Linko tap in tap out langsung seperti itu. Nah ini nih bis listriknya nih, punya MIS keluaran dari BYD, produk Tiongkok. Dan produk BYD ini bagus loh, dan nggak kalah sebenarnya dengan produk-produk lainnya, karena BYD ini sebenarnya udah mendunia guys. Jadi demikianlah guys perjalanan singkat gua menggunakan bis Transjakarta non BRT yang bertenaga listrik ya, berbahan bakar listrik. Jadi gampang sih sebenarnya seperti menggunakan bis Transjakarta pada umumnya. Cuman kelebihannya adalah dia berhentinya di pinggir jalan, jadi lu nggak usah capek-capek naikin halte gitu loh. Nah, gue kebetulan sebenarnya tujuan gue ke Indosat, dan gue harus turun di BI karena di jalan Tamrin ini sedang ada pembangunan proyek MRT fase 2 yang akan menghubungkan dari Bundaran HI sampai ke kota, sampai ke kota ya. Seperti itu 2A. Nanti baru dilanjutkan 2B ke Ancol Barat. Jadi demikianlah perjalanan gue, semoga kalian merasa bermanfaat, infonya ini bermanfaat, informatif. Dan kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan tulis di kolom komentar kira-kira kemana lagi kira-kira harus tips-tips apa lagi nih perjalanan di Jakarta ini. Dari gua sekian, sampai berjumpa di vlog Rahman Sugidianto edisi selanjutnya. Bye bye.